Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau Terima kasih kemudian Bapak. wudhunya batal. Barakallah. Baik, dan kami ucapkan dan kami sampaikan kepada seluruh pemirsa bahwasanya layanan interaktif sudah kami buka. Jadi kami persilahkan bagi para pemirsa yang ingin menghubungi kami secara langsung bisa menghubungi nomor layanan kami di 0212232333. Ya. Baik, sembari menunggu penelpon masuk, Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi kita, Ustaz. Ya, pertanyaan pertama dari Usi Luciana di Kota Bekasi, Jawa Barat. Beliau bertanya, Bismillah, masih terkait safar tanpa mahram untuk wanita ini, Ustaz. Sepertinya beliau telah pernah bertanya tentang hal ini. Beliau bertanya, untuk anak perempuan kelas 4 atau 5 SD pergi ekspedisi yang merupakan program sekolah ke luar kota dan luar provinsi bersama sekolahnya, teman-teman dan guru-gurunya sekitar 5-7 hari. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin, nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tentang safar seorang wanita tanpa mahram, kita mengetahui bahwasanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, la tusafiru al-mar'atu illa ma'adi mahramin. Janganlah seorang wanita itu safar kecuali bersama dengan mahram. Dan disebutkan oleh para ulama tentang faedah-faedah dari hadis ini, bahwasanya di antara perkara yang menjadikan safar tersebut tidak diperkenankan karena alasan fitnah, alasan keamanan, terutama dalam hal ini seorang wanita yang melakukan safar, apakah dia sendiri atau bersama-sama yang lain, adalah mereka yang sudah berumur balik atau mendekati balik. Adapun yang ditanyakan terkait dengan anak kelas 4 sampai 5 SD, maka tentu belum terkena taklif tersebut, akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah dari sisi keamanan. Ya. Apakah aman baik bagi jiwanya ataupun juga dari fitnah yang secara luas, ya, dengan makna yang bermacam-macam, khususnya pada masa-masa sekarang ini. Dan kita juga tahu sebuah hadis yang sahih, bahwasanya la yakhluwanna rajulun wa imra'atun illa wa thalithuhuma asyaitan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah menyendiri seorang laki dengan perempuan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Ya, jadi terkait dengan anak yang masih kecil, seusia 4 sampai 5 SD, tentu belum terkena taklif sebagaimana larangan yang kita pahami dalam hadis Bukhari dan Muslim tersebut. Akan tapi bukan berarti tidak dipertimbangkan masalah keamanan, masalah aman dari fitnah. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara wa ma batan. Allahu ta'ala alam. Insyaallah, syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan bagi yang telah bertanya. Tapi ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Fulana Amatullah di Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Bismillah, assalamualaikum. Afwan Ustaz, izin bertanya, apabila wanita yang semanhaj dan setara status sosialnya, dalam hal ini pola pikir, pendidikan, karakter, dan lainnya, tetapi keluarga si pria berasal dari kalangan ahlu sunnah, sedangkan keluarga si wanita sangat awam dengan agama, juga adanya perbedaan finansial dari keluarga tersebut, atau sebaliknya, bagaimana hukum kafaahnya
sedangkan seorang anak tidak bisa memilih di keluarga mana dia dilahirkan. Syukran jazakumullahu khairan. Baik, barakallahu fikum. Hafizakum barakallah. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ba'd. Ada 3 hal terkait dengan hal ini. Yang pertama, bahwasanya makna kafa'ah, ya, makna kafa'ah yang dimaksudkan di dalam syariah terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya. Namun yang rajih wallahu taala alam bahwasanya kafa'ah yang dimaksudkan memang terkait dengan ad-din ataupun agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kaum lelaki, fatfa bidzatiddin taribat yadak, ya. Apabila engkau mendapatkan wanita yang mempunyai din yang baik salihah, maka engkau beruntung. Demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada seorang muslimah, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, ya. Apabila datang kepada kalian, yakni kepada para wali wanita, ya, orang yang engkau ridhai agamanya dan engkau ridhai akhlaknya, fasawijuhu, maka nikahkanlah dia. Ya. Jadi al-kafa'ah yang dimaksudkan, skufu yang dimaksudkan, memang kaitannya sesungguhnya adalah terkait di dalam masalah agama. Artinya itu lebih utama dibandingkan seluruh makna-makna yang lain, karena makna-makna yang lain meskipun itu tetap bisa dipertimbangkan, sebagaimana tadi saya katakan ada khilaf di kalangan para ulama, yakni sama pola pikirnya, sama karakternya, sama secara status ekonominya kurang lebih, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Berarti perkara-perkara yang lain itu meskipun meskipun dipertimbangkan, namun yang paling utama sesungguhnya adalah terkait dengan masalah ad-din, ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya al-kafa'ah dalam hal ini laisa syartan fid nikah, ya, bukan merupakan syarat di dalam pernikahan. Yani ada calon mempelai lelaki perempuan, ada saksi, terjadi ijab dan qabul, ya. Ya, jadi al-kafa'ah dalam hal ini bukanlah termasuk syarat, ya. Akan tapi yang ketiga, bahwasanya itu adalah merupakan hak, ya. Merupakan hak yang apabila seseorang mempertimbangkan dari sisi kafa'ah tersebut, maka boleh-boleh saja. Namun kembali lagi, bahwasanya yang paling penting adalah dalam masalah agama atau kesiapan untuk sama-sama sepenuhnya berada di dalam pernikahan, untuk juga ta'awun di dalam al-birri wa taqwa. Sebagaimana di masa Rasulullah SAW jelas sekali, ya, bagaimana Bilal al-Habsyi radhiyallahu taala anhu dinikahkan dengan orang dari Az-Zuhriyah, ya, yang dari Quraisy, ya. Kemudian banyak sekali, yakni Abu Hudzaifah misalnya menikahkan maulanya, yakni budaknya Maula Abi Hudzaifah juga dengan salah satu dari kerabatnya yang Quraisyiyah, ya. Jadi benar bahwasanya kita tidak bisa menentukan di mana kita terlahir, kemudian kita menjadi bagian dari suku mana, ya, tidak bisa menentukan, ya. Dan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, ya. Selagi ada kesamaan visi ad-din, visi agama, kemauan untuk benar-benar menjadikan pernikahan adalah menjaga kehormatan mereka, ya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Salatun haqqun 'alallahi aunuhum, ya, ada 3 golongan yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di antaranya adalah seorang yang menikah yuridul afaf, ya. Seorang yang melangsungkan pernikahan menginginkan al-afaf, yaitu menjaga kehormatannya. Wallahu taala alam. InsyaAllah, syukran, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kepada yang telah mengirimkan pertanyaan. Tapi Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Pipit Safitri di DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana izin bertanya. Ana bekerja di instansi pemerintah, alhamdulillah diizinkan oleh suami, dan suami kerap sekali mengingatkan ana perihal agama dan agama. Jangan sampai lalai dengan urusan dunia. Alhamdulillah saya sudah mulai mengikuti pelan-pelan untuk sunnah Nabi SAW. Cuma kendala karena di lingkungan yang memang tidak sejalan dengan kita, seperti contoh undangan makan-makan dalam rangka ulang tahun dan lain-lainnya. Saya selalu mencoba menghindar. Bagaimana seharusnya saya bersikap Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Nah, alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala man la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala nikmati al-Islam, dijadikan sebagai seorang muslim dan muslimah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima, ya, kecuali al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka Islam lebih mulia dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, karena Islam yang akan menjadikan kita diterima oleh Allah dan mendapatkan kenikmatan yang kekal di akhirat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala nikmati sunnah, ya. Karena Islam yang benar adalah Islam yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui perkataan beliau, ya, melalui perbuatan beliau, melalui ketetapan-ketetapan beliau, dan memang beliau diutus untuk menjelaskan al-Islam, sehingga kita bersyukur bisa mengikuti sunnah Nabi SAW, dan terus, ya, kita belajari hadis Nabi, kita belajari sunnah Nabi dengan bimbingan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk menjamin diri kita tetap berada di garis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa perkara yang kita belum mampu secara optimal, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fattaqullaha mastata'tum." Kita terus berusaha lebih baik, termasuk beberapa kebiasaan orang-orang Islam yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Contoh adalah merayakan ulang tahun yang sesungguhnya, kalaupun kita kembali kepada para ulama, maka ada sesungguhnya doa-doa yang selaras dengan banyaknya usia, tetapi banyak kebaikan pula, ya. Seperti perkataan sebagian ulama, kalau tidak salah Imam Ahmad, mendoakan atalallahu umraka fi ta'atillah, semoga Allah memanjangkan usiamu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan bahwasanya orang yang terbaik adalah man tala umruhu wa kathura hasanuhu, yaitu orang yang panjang usianya dan banyak kebaikannya. Namun demikian, merayakannya sebagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi ataupun orang Nasrani, tidak pernah kita dapatkan ajaran tersebut di dalam Al-Quran, As-Sunnah, ataupun contoh para sahabat dan ulama-ulama yang terdahulu. Jadi kalau kita bisa menghindari, itu sangat baik. Dan fattaqullaha mastata'tum. Kemudian satu poin lagi, bahwa izin suami melakukan sesuatu, izin suami
pada istrinya untuk bisa misalnya melakukan sesuatu, bukan berarti menunjukkan bahwa hal tersebut disyariatkan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan misalnya lingkungan kerja yang memang aman dari perkara-perkara yang menselisihi syar'i. Allahu taala alam. Insyaallah, syukran Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan bagi yang telah bertanya. Taib, kita akan lanjutkan. Taib, sebelum melanjutkan membacakan pertanyaan, kami ingin menyampaikan bahwasanya program live interaktif Fatwa TV memungkinkan bagi para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustaz Nafi' Zainuddin Hafidhallah Ta'ala, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu tarbiyah Islamiyah. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya tentang perihal tarbiyah Islamiyah atau pendidikan, pola pendidikan Islam dan sebagainya, mungkin bisa menghubungi nomor layanan kami di 02121232333. Taib, kita akan melanjutkan pertanyaan dari Dewan Redaksi Ustaz, karena sepertinya masih belum ada penelpon yang tergabung bersama kita. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ali Herman di DKI Jakarta, Kota Jakarta Timur. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah memberkahi asatizah yang tergabung di Dewan Fatwa dan asatizah lainnya, dan seluruh kaum muslimin yang hadir pada saat ini, insyaallah. Taib. Izin bertanya Ustaz, saya suka mendengar kisah para mu'allaf dan banyak dari kisah mereka masuk Islam karena membaca terjemahan Al-Quran. Pertanyaan saya, bolehkah saya menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran dan terjemahannya karena ingin merasakan hal yang para mu'allaf itu rasakan? Bolehkah saya seperti itu tanpa bimbingan guru? Ustaz, syukron, jazakumullahu khairan. Fadhal Ustaz. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat untuk selalu mempelajari ad-din, ya. Kemudian sebelumnya saya ingin menambahkan kepada penanya yang tadi sebelum pertanyaan ini, agar kita yang mengenal sunnah menunjukkan amanah di dalam bekerja, ya, di instansi atau di lembaga manapun, karena amanah termasuk dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan inna khairan man istajaraka al-qawiyyu al-amin, ya, orang yang kuat dan orang yang amanah. Adapun terkait dengan pertanyaan seputar menyibukkan diri, ya, dengan terjemah Al-Quran tanpa guru, ya. Sebaik-baik yang menyibukkan diri kita adalah Al-Quran, ya, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Namun Al-Quran itu terbagi-bagi, ada yang sangat bisa dipahami oleh siapapun, dan ada pula yang membutuhkan penjelasan dari para ulama, ya, terkait dengan isi dari Al-Quran, ya. Sehingga apabila ditanyakan poinnya adalah tanpa guru, maka hal ini jika dikatakan untuk seorang yang mempelajarinya sepenuhnya tanpa bimbingan guru dan secara mutlak, secara umum, maka tidak benar, ya. Al-Quran tersebut kita terima dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui rentetan sanad, baik qiraahnya, ya, ataupun kemudian pemahaman terhadap ayat-ayatnya. Sedangkan kita sebagai seorang Muslim, ya, mempunyai kewajiban, ya, bahkan memang mempelajari Al-Quran, yaitu dengan melalui bimbingan para ulama. Nah, apakah artinya setiap saat kita harus di hadapan para ulama? Tentu tidak. Contoh masalah membaca, ya. Membaca ayat-ayat Al-Quran, setelah kita mampu membacanya, maka bacalah sebisanya,
dan bahkan sebanyak-banyaknya. Demikian pula dengan terjemahnya. Ya. Itu adalah salah satu di antara usaha kita untuk memahami Al-Quranul Karim. Dan ketika kita tidak faham atau kita ragu atau kita mulai berpikir tentang beberapa isi dari ayat itu, maka hendaklah yang pertama kembali kepada tafsir, ya. Yang kedua kembali kepada para guru, ya, bertanya, ya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Berapa banyak di antara tauladan para ulama juga menyebutkan tentang hal itu, seperti misalnya Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma, sebagai turjumanul Quran, ya, ternyata mengalami proses untuk bisa benar-benar memahami Al-Quran. Sebagai contoh, ketika ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang makna idza jaa nasrullah, ya, wal fath, ya, yang itu maknanya adalah dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah masuknya para orang-orang yang baru ke dalam dinul Islam. Kemudian beliau juga pernah mengatakan bahwasanya dahulu aku tidak mengetahui makna fatir, ya. Bahwasanya Allah adalah fatiris samawat wal ardh. Apa makna fatir? Sampai beliau mendengar dari percakapan dua orang Badui yang sedang khilaf, ya, tentang masalah sumur, rebutan sumur, gitu. Kemudian salah satu di antara mereka yang mengatakan, ana fatartuha, saya yang memulai membikinnya. Nah, menikmati Al-Quran dan terjemah adalah sebuah kebaikan, ya. Silahkan dibaca terus, ya, dengan baik, silahkan dibaca terjemahnya dengan baik, ya. Lebih indah lagi tentunya apabila kita membaca Al-Quran dengan lafaz-lafaz bahasa Arabnya dan kita mengetahui maknanya, ya. Lebih baik lagi, ya. Dan kita tahu bahwasanya para mu'allaf tersebut, Masya Allah, menikmati, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula para ulama yang tahu Al-Quran, ya, yang tahu bahasa Arab. Kita tidak ragukan bahwasanya mereka lebih menikmati akan bacaan-bacaan mereka, ya. Mereka lebih memahami dan mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Jadi semakin kita mempunyai kemampuan untuk memahami Al-Quran dengan kemampuan bahasa Arabnya, baik dengan kemampuan tafsirnya, baik dengan kemampuan memahami kaidah-kaidahnya, maka insya Allah itu semakin nikmat, ya. Dan bertadabbur secara umum adalah perintah yang kita dapatkan dalam Al-Quran. Ayat tadabbur. Bahkan di antara sahabat ada Jubair ibnu Mud'im radhiyallahu taala anhu mendengar ayat Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dibacakan surat Tur, ya. Am khuliqu min ghairi syai'in anhumul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, ya. Apakah mereka diciptakan dari tidak khuliqu min ghairi syai'in, diciptakan dari tanpa sesuatu, ya, begitu saja mereka tercipta, atau mereka sendiri yang menciptakan, ya. Ataukah mereka menciptakan langit dan bumi, ya. Bahkan mereka tidak meyakininya, ya. Jubair bin Mut'im mengatakan, kada qalbi an yatir, ya, seakan-akan hatiku mau terbang, ya. Jadi intinya silahkan dibaca sebanyak-banyaknya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahasa Arabnya, dan itu berpahala sangat besar, ya. Kemudian juga terjemahnya, karena petunjuk itu dengan memahami makna-maknanya, kemudian rujuklah pada perkara-perkara yang kita memang harus merujuk kepada tafsir dan para guru atau para ustaz
dan para ulama yang lebih mumpuni. Wallahu taala alam. InsyaAllah, tabarakallah, syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan bagi yang telah bertanya. Tapi kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Yani Mulyani di DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Ustaz. Ya, beliau bertanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan Ustaz, izin bertanya. Bagaimana dengan dosa-dosa kita di masa lalu saat dulu saya masih di bangku SD, SMP, dan SMA pernah berbuat dosa. Saya pernah menyakiti hati seseorang atau menzalimi dan pernah mengambil hak orang lain. Yang jadi masalah, saya tidak bisa bertemu dengan orang-orang tersebut untuk meminta maaf. Bagaimana cara saya untuk bisa menghapus dosa-dosa saya tersebut? Seandainya saya bisa bertemu, apakah saya harus secara detail menceritakan kesalahan-kesalahan saya untuk bisa dimaafkan, Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Nah, Fadhal, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin. Tentang istihlal atau meminta kehalalan dari orang yang kita zalimi, ya, atas perbuatan-perbuatan kita di masa lampau, ya. Tentu perbuatan masa lampau tersebut, ya, ada yang tadi disebutkan pada usia SD mungkin belum balik, maka kita tidak terkena taklif di dalam hal tersebut, ya. Dan sebagiannya mungkin kita lakukan karena kita tidak mengetahui dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan istihlal ini para ulama berbeda pendapat. Wallahu taala alam. Ya. Artinya selain dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ada hak-hak yang mungkin kaitannya dengan hak manusia, yaitu yang harus istihlal, ya. Nah, istihlal tersebut pada prakteknya ada kekhawatiran, ya, diantaranya adalah khauful mafsadah, ya, yang dikatakan oleh para ulama. Misalnya adalah permusuhan, ya. Jadi ada madarat, ya. Ketika diberitakan kemudian ada madarat, ya. Madaratnya bahaya, kemudian terjadi permusuhan dan yang hal-hal yang semisalnya, ya. Maka wallahu taala alam, dalam hal ini lakukanlah yang mampu untuk dilakukan dan merujuk kepada perkataan sebagian ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, misalnya dalam hal hak mali, yaitu hak yang kaitannya dengan harta, ya, memang dia kalau hal tersebut kaitannya seperti misalnya zakat, dia harus tunaikan. Jadi kalau kaitannya milik orang lain, dia harus berupaya untuk mengembalikan kalau masih ada, ya. Kalau tidak ada, bagaimana dia mengupayakan untuk bisa menggantinya. Itu kalau diketahui orangnya dan memberitahukan kepada orang yang didoliminya, ya. Kemudian kalau itu pun tidak bisa, maka dia bisa serahkan kepada qadhi untuk diserahkan kepada ahli warisnya. Kalau ternyata terkena udzur tidak bisa itu dilakukan, maka dia bersedekah kepada fuqara dengan niat mengembalikan hak-hak tadi. Itu sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, adapun ghibah, ya, misalnya, maka sebagian ulama mencukupkan dengan istighfar, ya, atau dengan perkara-perkara yang juga bisa global disebutkan. Saya pernah ghibah sama Anda, tolong maafkan saya. Jadi wallahu taala alam, sebagian ulama mengatakan bahwasanya apabila ada madarat, ya, ada bahaya-bahaya, maka dia memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak kebaikan. Wallahu taala. Insyaallah, syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya.
dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada yang telah bertanya. Baik, kita masih ada waktu, Ustaz. Kita akan lanjutkan membacakan pertanyaan selanjutnya yang telah masuk di Dewan Redaksi kita, Ustaz. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Ayu di Banten, Kota Tangerang, Ustaz. Beliau bertanya, saya seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak berusia 3 tahun dan saat ini saya sedang mengandung 7 bulan. Saat anak saya berulah, kadang saya terbawa emosi dan meledak-ledak dan menyesalinya beberapa saat kemudian. Saat itu saya langsung meminta maaf pada anak saya. Pertanyaan saya, bagaimana kiat bersabar menghadapi anak-anak? Ustaz, syukron, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, memang innamas sabru bitasabur, bahwasanya bersikap sabar itu adalah dengan cara melatihnya. Wa ma sabruka illa billah, dan kesabaranmu tidak akan terwujud kecuali dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama tentang at-tasabur, yakni kita berusaha untuk sabar, ya. Ya, berbagai tips mungkin bisa dilakukan. Yang pertama memang menahan diri, ya. Karena kemarahan itu seperti itu, meledak-ledak, kemudian emosional itu juga seperti itu. Maka yang pertama adalah berusaha untuk menahan diri, tidak melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa, ya. Apa namanya, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah, ya. Jadi memang tips yang pertama adalah dengan cara berusaha untuk menguasai diri, tidak tergesa-gesa, ya. Tidak terlalu reaktif, ya. Tapi melihat dengan hikmah, ya. Jadi pertama bahwasanya orang tersebut harus membiasakan diri tidak terlalu reaktif, namun melihat, menunggu dan menahan diri, ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya di antara tips yang juga bisa dilakukan insya Allah adalah termasuk sebagian mengatakan kita harus mengatur nafas, ya, kita harus berpindah posisi sebagaimana Nabi SAW juga menunjukkannya. Orang yang marah, ya, kalau dia berdiri hendaklah dia duduk, hendaklah dia berbaring, dan hendaklah dia bertawud dari syaitan, ya. Maka itu juga merupakan salah satu tips, ya. Kadang-kadang kita memang harus mengatur nafas segala, termasuk bagian dari supaya kita tidak tergesa-gesa, reaktif terhadap apa yang terjadi. Kemudian yang ketiga, memahami karakter anak. Ya, anak ini sesuai dengan perkembangannya. Saya tadi lupa, misalnya anak tersebut usia berapa tahun misalnya. Ada masa-masa anak-anak itu, ya, ada masa dia belajar memegang sesuatu sehingga mudah jatuh, ya. Sensor dari bagian tubuhnya belum sempurna. Ada masa-masa di mana dia ingin menanyakan segala sesuatu, ya. Ada masa-masa di mana dia ingin mencoba segala sesuatu. Nah, karakter anak ini juga perlu dipahami, ya. Kadang anak itu nanti ternyata berubah-ubah seperti kita amati, padahal memang itu perpindahan dari satu masa ke masa yang lainnya, di mana itu merupakan bagian dari perkembangan pada dirinya. Ya, jadi kalau kita paham ini, mungkin kita akan bisa lebih memahami kenapa anak tersebut melakukan kesalahan-kesalahan, ya. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan wa ma sabruka illa billah. Ya. Kita
beristi'anah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar diberikan kesabaran, ya, dalam mendidik anak, agar diberikan sifat yang baik, ya. Di antaranya adalah sikap yang produktif, ya, dalam mendidik, ya. Dan salah satu kunci kesuksesan dalam pendidikan juga kesabaran, ya, jadi sangat penting. Jadi jazakillah khairan kathiran, bahwasanya penanya sudah memahami kalau perbuatannya itu adalah perbuatan yang salah, kemudian minta maaf dan sebagainya. Dan minta maaf ini juga merupakan perkara yang baik dan terpuji, meskipun kepada anak yang masih kecil, supaya anak kecil tidak salah paham. Karena kadang-kadang anak kecil ini yang dia pahami sebenarnya bukan materinya, ya, materi kenapa dia dimarahi. Justru yang lebih dia ingat adalah bagaimana ibu itu marah, ya, bagaimana uminya itu bentak-bentak dia, itu yang dia ingat. Sehingga apabila dia minta maaf, dia mungkin perlu peluk. Kalau anak kecil, ya, masih sangat perlu untuk mendapatkan kenyamanan, ketentraman dengan hanya dipeluk, itu sudah insya Allah banyak mengklarifikasi, ya. Kemudian bahwa anak sangat memperhatikan tingkah laku orang tuanya. Sesungguhnya apa yang ada di rumah adalah juga kurikulum buat pendidikannya. Oleh karenanya jazakillah khairan atas kesadaran tersebut, dan berusaha untuk selalu memperbaiki supaya kita menjadi ibu dan sekaligus murabbiyah yang baik terhadap anak-anak kita. Wallahu ta'ala. InsyaAllah, syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada yang telah bertanya. Dan kita masih ada waktu, Ustaz. InsyaAllah cukup untuk sisa satu pertanyaan lagi, Ustaz, mungkin sekaligus menjadi nasihat penutup kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Pertanyaan dari Adelia Yuli Sustriani di DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat. Beliau bertanya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para asatizah dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana cara menolak ikhwan yang bukan semanhaj? Apakah ana salah jika terlalu pemilih dalam memilih suami? Karena ana ingin punya suami yang agamanya lebih dari ana dan punya amalan sunnah yang sama ana biasa lakukan. Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Jadi hak yang ada pada seorang wanita, menerima atau menolak. Jadi menolak orang yang mengkhibah tentu bukanlah dosa dan bukanlah sesuatu yang tercela, ya. Karena memang itu adalah merupakan hak, ya. Bahkan seandainya pun yang ditolak tersebut termasuk di antara orang yang maju menghibah dan mungkin dikenal agamanya baik, dikenal akhlaknya baik, seandainya ada ketidakcocokan, karena kita nggak tahu, banyak perkara dipertimbangkan dalam masalah pernikahan. Seandainya secara umum mempunyai sifat tersebut, kemudian ditolak, itu pun bukan merupakan perbuatan yang dosa dalam hal ini. Sebab perkataan Nabi SAW tadi yang kita sampaikan di buka, ya, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu in lam taf'alu takun fitnah fil ardi wa fasadun kabir. Kata para ulama bahwa ini adalah linnadbi la lil wujub, ya, bahwa ini adalah anjuran yang sifatnya disukai untuk seperti itu, ya, tetapi bukan kewajiban, ya. Artinya memang tadi masalah kafah tadi yang dipertimbangkan adalah masalah din. Apalagi tadi ditolaknya, ya, mungkin karena dilihat belum pas dari sisi agamanya. Wallahu ta'ala alam. Namun demikian bahwa selalulah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bermusyawarah, ya. Meskipun
ukhti sendiri yang kemudian akan menentukannya. Namun jangan lupa untuk minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan membicarakannya kepada orang tua tentang pengalaman dan sebagainya di dalam perkara ini, ya, karena sebab-sebab tersebut ya adalah bagian dari sebab-sebab supaya pernikahannya langgeng dan juga berbarokah. Adapun cara menolak ya sampai terus terang, karena seorang wanita mungkin punya perasaan untuk mengatakan langsung tidak dan sebagainya, tapi orang yang mengkhidbah laki-laki hanya butuh jawaban tegas juga, bahwasanya dia cukup mendapatkan berita bahwasanya iya atau tidak, diterima atau tidak. Nah, seandainya belum diterima, maka carilah kata-kata yang tegas namun tentu saja tidak menyakiti, ya. Nah, mungkin bisa diatur kata-katanya. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Syukran, jazakumullahu khairan katsiran atas jawabannya. Dengan berakhirnya jawaban tadi Ustaz, maka kami ucapkan jazakumullahu khairan atas waktu dan ilmunya yang bermanfaat Ustaz. Berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Masyaallah tabarakallah. Alhamdulillah kita berhasil menjawab sekitar 7 pertanyaan dari para pemirsa Fatwa TV, dan kami juga ingin mengucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Fatwa TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, yang telah mengikuti program live interaktif kita dari pertama hingga selesai kini. Dan terkhusus bagi para penanya yang baik yang telah mengirimkan pertanyaannya melalui website kami maupun yang mungkin menghubungi kami melalui layanan telepon, mengucapkan syukran jazakumullahu khairan katsiran. Kemudian tak lupa pula kami ingin mengabarkan kepada para pemirsa, menginformasikan kepada para pemirsa bahwasanya program live interaktif, kita akan selalu tayangkan program live interaktif seminggu sebanyak 13 kali, masyaallah tabarakallah, dari hari Senin sampai hari Jumat dengan tema yang berbeda-beda dan diampu oleh asatizah dengan rumpun keilmuan sesuai dengan ahlinya masing-masing. Jadi bagi para pemirsa, jangan lewatkan satupun program live interaktif Fatwa TV. Kemudian bagi para pemirsa yang ingin bertanya dan ingin melihat jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah dijawab oleh asatizah Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, bisa mengunjungi website kami di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Jadi para pemirsa bisa mengirimkan pertanyaan, juga bisa melihat pertanyaan yang telah dijawab oleh asatizah Dewan Fatwa. Ya, kemudian kami juga ingin mengajak kembali para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Ada 2 rekening, yang satu atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi dan satunya lagi atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Baik, kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan sekali lagi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan acara ini, dan saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari studio Fatwa TV Jakarta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.